Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Channel ini berisi tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Nah, ini aku sudah di dapur. Aku mau masak untuk menu buka puasa hari kedua. Jadi, kali ini aku mau masak tongkol suwir kemangi, terus tumis kangkung. Nah, untuk takjilnya sendiri aku membuat bubur kacang hijau. Di kompor sebelah itu aku sudah mulai merebus kacang hijau, terus kompornya sudah aku matikan, jadi lagi aku diamkan sekitar 25 menitan ya bun. Nanti kalau udah 25 menitan aku hidupkan lagi kompornya. Nah, ini di kompor sebelah kiri aku sedang menumis bumbu karena disinilah aku mau membuat tongkol suwir kemangi. Berhubung bumbunya sudah mulai berkurang kadar airnya, langsung aja ya aku tuangkan tongkol yang sudah aku suwir-suwir terlebih dahulu. Lanjut aku aduk-aduk supaya bumbunya tercampur dengan rata. Oh iya, untuk bumbu halusnya sendiri aku menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe. Terus untuk bumbu aromatik yang lain di sini aku hanya menggunakan daun salam dan daun jeruk satu aja ya. Aku memang sengaja tidak menggunakan serai. Untuk masak tongkol suwir kemangi ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya bun, karena kan tongkolnya juga udah matang, udah disuwir-suwir, tinggal dimasukkan aja. Nah, nanti aku juga mau menambahkan bumbu yang lain seperti garam, kaldu ayam, serta lada. Bunda-bunda hari ini pada masak apa? Nah, kalau misalkan bunda-bunda masak itu sekalian masaknya di sore hari, sekalian untuk sahur, atau ketika sahur itu masak lagi. Kalau aku tim masaknya sekalian ya, kecuali ada beberapa menu yang memang harus dimasak dadakan. Seperti untuk menu kali ini kan aku juga menumis kangkung. Nah, untuk tumis kangkung tersebut yang aku masak sekarang itu hanya untuk buka puasa aja. Untuk makan sahur nanti aku masak lagi. Nah, kalau yang tongkol ini aku sekalian gunakan untuk menu buka dan juga sahur ya. Sama nggak sih bun kayak aku kalau misalkan lagi membuat video entah itu tentang masak atau bersih-bersih, terkadang kita itu kehabisan kata-kata, kita mau ngomong apa bingung ya, karena rasanya itu udah pernah diomongin gitu. Nah, untuk mengisi kekosongan atau kebingunganku pada dubbing kali ini, aku mau berbagi cerita ya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut ya. Untuk kita semua, tidak hanya teman-teman tapi untuk aku juga. Jadi di sini aku mau bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Jadi beliau itu sempat ya membuat Rasulullah itu menangis. Kenapa kok Abu Dujana itu pernah membuat Rasulullah menangis? Jadi kisahnya seperti ini ya teman-teman. Pada zaman kenabian Rasulullah, ada salah satu seorang sahabat Rasul. Nah, beliau itu bernama Abu Dujana. Ia seorang sahabat yang ketika selesai sholat selalu langsung pulang dengan tidak membaca doa. Ia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa beliau terlebih dahulu. Nah, perilaku Abu Dujana ini pun kemudian dirasakan oleh Rasul. Sehingga suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujana, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" Abu Dujana selanjutnya menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku. Jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku, atau dikenal sebagai seorang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun, dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Oleh karena itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya.
Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Nah, mendengar kisah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika menangis dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut. Kepadanya Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah tawaran Rasulullah. Lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Nah, setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah pada saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya terlebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak terduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Nah, teman-teman, jadi dari kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran ya bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana. Jadi beliau itu menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh ya dari kisah Abu Dujana yang sempat ya membuat Rasulullah menangis karena ada alasan yang sangat besar ya kenapa Abu Dujana itu ketika selesai sholat subuh tidak pernah menunggu Rasul ketika berdoa. Jadi beliau itu ketika selesai sholat subuh langsung pulang ya karena memastikan anak-anaknya atau keluarganya itu tidak memakan kurma ya yang jatuh di pekarangan rumahnya karena kurma itu bukan milik Abu Dujana. Nah, tak terasa ini aku sudah selesai masaknya ya Bun. Jadi aku sudah masak tongkol suwir kemangi, terus untuk tumis kangkungnya juga sudah matang. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, untuk tumis kangkung ini yaitu untuk menu buka saja. Nanti kalau misalkan sahur aku masak lagi karena kan masak kangkung itu cepet, makanya aku memutuskan untuk masak lagi ya kalau misalkan sahur. Nah, terus ini untuk bubur kacang hijaunya juga sudah matang, Masya Allah.
Untuk bubur kacang hijau ini tidak aku kasih tambahan tepung ya, jadi murni hanya menggunakan bubur kacang hijau, terus sedikit garam, gula jawa, dan juga santan serta air ya, itu aja bahan-bahannya. Nah, alhamdulillah ya, untuk masakan menu buka puasaku sudah selesai aku buat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Semoga makanan ini membawa keberkahan untuk yang makan serta yang masak, terus membawa kebahagiaan serta menjadi sumber tenaga. Amin. Sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum semuanya.